Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini kita lanjutkan tentang materi hadis ahkam. Hari ini kita bicara tentang topiknya adalah babus sodak, bab tentang bicara masalah mas kawin. Kita lanjutkan di hadis 997, hadis dari Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu annahu a'taqa Safiyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu annahu sungguhnya Nabi a'taqa memerdekakan Nabi Safiyah, ada Siti Safiyah. Jadi Safiyah ini adalah statusnya sebagai budak dimerdekakan oleh Rasulullah. Wajah dan menjadikan sopan Nabi itkoha akan kemerdekaannya Safiyah, sodakoha akan sebagai mas kawinnya Safiyah, ya. Muttafaqun alaih. Ma'istabatu bidal hadis. Kesimpulan hadis di atas 997, wal hadis dalilun ala sihhati ja'alil itqi sodakon. Hadis di atas menjadi dasar hukum tentang sahnya atau legalnya, bolehnya tentang menjadikan memerdekakan budak itu sebagai mas kawin, ya, mas kawin terhadap pernikahannya. Hadis 998, wa Nabi Salamah ibni Abdurrahman annahu, sungguhnya Abi Salamah bin Abdurrahman qala, berkata sahabat Salamah bin Abdurrahman, saltu aku bertanya Aisyah zaujin Nabi, Aisyah Siti Aisyah zauzan Nabi, istri Nabi, kam kana sodaku Rasulillah, berapa mas kawin Rasulullah? Artinya ketika Siti Aisyah nikah itu mas kawinnya berapa? Qalat, Siti Aisyah menjawab, kana sodakuhu, kana ada sodaku mas kawinnya Nabi di azwaji kepada istri-istrinya para Nabi, isnatai asyrata uqiyatan wa nasyan, ya. Mas kawinnya karena ada sodaku mas kawinnya Nabi di azwaji kepada para istri-istri Nabi, isnatai asyrata 12, apa nih, uqiyatan auqiyah, ya, wa nasyan, ya. Faqalat, kemudian berkata Siti Aisyah, atadri, apakah engkau mengerti man nasyu, apa yang dimaksud dengan nasyu itu? Tadi kan dikatakan bahwa mas kawin istri Rasulullah adalah sekitar 12 uqiyah dan nasyon. Qala menjawab sapa Abi Salamah, qultu, aku bertanya lah, qultu aku menjawab lah. Qala Siti Aisyah berkata, nisfu uqiyatin, jadi 12,5 uqiyah, ya, kalau isnatay asyarat uqiyah atau nasyon itu 12,5 uqiyah. Fatilka khamsumiyati dirhamin, jadi jumlahnya adalah fatilka utaimakun makunu isnatay asyara uqiyatan wa nasyon itu khamsumiyati dirhamin adalah 500 dirham. Fahada, adapun khamsumiyati dirhamin tadi itu sudah Rasulullah, mas kawinnya Rasulullah di azwaji kepada para istrinya. Hadis 998, syarhul kalimat, penjelasan tentang kata-kata yang ada di dalam hadis. Khamsumiyati dirhamin, ada sebanyak 500 dirham. Wahia, adapun khamsumiyati dirhamin birriyal di Saudi, dengan kurs, dengan mata uang riyal. Jadi Saudi itu mata uangnya namanya riyal. Riyal Saudi mi'atun wa arba'una riyalan, adalah sekitar 140 riyal. Nah, kalau dikuruskan dengan riyal sekarang, bahwa riyal itu kisarannya antara ya memang fluktuatif, ya. Ketika musim haji itu kadang-kadang bisa 3.000, bisa 2.500, bahkan kadang 3.000 lebih. Jadi kalau 140 riyal itu adalah 100 kali 3.000 lah misalnya, berarti kan
100 kali 3.000 ya, 300.000. Kalau 40-nya berarti hampir setengah juta lah, kurang lebih sekitar setengah juta rupiah kalau diuangkan Indonesia ya. 140 rial itu kurang lebihnya sekitar itulah 450.000 atau sekitar 500.000 ya. Kurang lebih itu ya. Yaitu adalah mas kawin Rasulullah ketika menikah pada masa informasi yang diterima dari Siti Aisyah. Ma'istabatu bin hadis, kesimpulan hadis di atas, istihbabu takhfifil muhur, disunnahkan, dianjurkan takhfifil muhur, meringankan ya, artinya mas kawin tidak terlalu mahal, jadi meringankan al-muhur, mahrun muhur, mas kawin ya, jadi mas kawinnya tidak terlalu berat ya, meringankan mas kawin. Wa anna khairas sodaqi, dan sesungguhnya sebaik-baik mas kawin aisaru, ada yang paling mudah ya, yang paling mudah, yang paling gampang. Wa khairun nisa'i, adapun sebaik-baik wanita aisaruhunna, adalah yang paling mudah. Aisaruhunna adalah paling mudahnya anisa, mu'natan biayanya. Mu'natan adalah biayanya, artinya kalau menikah, kalau kembali pada hadis ini adalah mas kawin tidak terlalu terlalu besar, artinya tergantung kepada kemampuan daripada pasangan mempelai berdua, dan itu juga berdasarkan pada kesepakatan ya. Yang kedua, istighbabu qaudi sodaqi khamsat mi'ati dirhamin, dianjurkan keberadaan dari mas kawin adalah khamsat mi'ati dirhamin, sekitar 500 dirham. Wa adapun khamsu mi'ati dirham, 500 dirham itu berial as-saudi, dengan kurs rial Saudi adalah mi'atun wa arba'una rialan, 140 rial. Ta'asian, karena mengikuti biqauli sodaqi azwajin nabi, dengan umumnya ya, umumnya mas kawin istri-istri daripada Rasulullah. Yang ketiga, la hadda, tidak ada batasan. La hadda, tidak ada batasan li aktsaril mahari, bagi maksimalnya mas kawin. La hadda, tidak ada batas li aktsaril mahari, bagi maksimalnya mas kawin. Walakin, tetapi la yang bagi, tidak sepatutnya al-mughalatu ya, melebih-lebihkan, memahalkan ya. Al-mughalatu, mughala itu berlebihan atau ya katakan menaikkan harga, jadi hulu, jadi berlebihan ya. Watafakhuru, dan membanggakan diri ya. Tafakhur itu artinya menyombongkan, atau fil mahri, dalam masalah mas kawin ya. Alasannya li'annahu yu'addi ila batalatiz zawaj, karena mas kawin yang berlebihan tadi itu, berbangga-bangga dengan mahalnya mas kawin, yu'addi, berdampak, ila batalatiz zawaji, kepada batalah. Jadi batalah itu artinya nihilnya ya, sebuah perkawinan ya. Wa yaftahu abab asyadi, dan membuka berbagai macam pintu keburukan. Wa yaftahu, dan abab asyadi, dan membuka, memberikan peluang terbukanya beberapa pintu keburukan. Wal fitani, dan beberapa fitnah, jadi munculnya berbagai macam rumor, isu-isu yang tidak sedap ya. Ada menimbulkan sebuah isu-isu yang negatif ya. Masyabab, yang di depan para pemuda, wasyabati, dan para pemudi ya. Wayuqyum fi radila, dan menjatuhkan kepada para pemuda dan pemudi itu fi radila, pada akhlak radilah, jadi hal-hal yang sifat-sifat yang rendah, radilah yang tidak terpuji, sikap yang tidak terpuji. Ar-radilah itu ya sikap akhlak yang tidak baik ya. Radilah yang wal fuski, dan sifat kefasikan, wal fujur, dan melacurkan diri ya. Waliyadzubillah ya. Ini adalah beberapa anjuran yang terkait dengan panduan terkait dengan persoalan mas kawin yang digambarkan Rasulullah di dalam hadisnya Abi Salamah. Kemudian
wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu wa an Ibnu Abbasin lamma tazawwaja Aliun. Dari riwayat Ibnu Abbas lamma tazawwaja ketika menikah sapa Aliun Sayyidina Ali Fatimah dengan Siti Fatimah. Qala berkata Allah kepada Sayyidina Ali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tiha, berikanlah kepada Fatimah, berikanlah kepada Fatimah syai'an, sesuatu." Qala menjawab Sayyidina Ali, "Ma indi syai'." Ya, aku tidak punya apa-apa. Qala bertanya sahabat Nabi, "Fa'aina dir'uka al-khutamiyah?" Di mana dir'u adalah baju rompi ya, rompi yang terbuat dari besi yang sering dipakai untuk berperang, itu namanya dir'u. Jadi rompi baju yang terbuat dari besi ya. Karena dulu ketika berperang itu adalah head to head ya, jadi sehingga menggunakan rompi yang terbuat dari besi yang namanya khutamiyah ya, sebuah kabilah ya, sebuah etnis atau kabilah yang mereka membuat ya, pekerjaannya adalah membuat baju rompi yang terbuat dari besi ya, al-khutamiyah, nama kabilah namanya khutamiyah ya, karena produknya adalah kabilah khutamiyah sehingga bajunya itu disebut dir'un khutamiyah ya. Rawi Abu Dawud wa Nasai wa Sahih Hakim ya. Hadis 99, syarhul kalimat, penjelasan tentang kata-kata ya. Al-khutamiyah, lafaz khutamiyah mansubun dinisbatkan ila qabilah, kepada sebuah kabilah, sebuah etnis khutamah ya, nama etnis khutamah. Jadi orang Arab itu banyak beberapa etnisnya ya, ada namanya ada beberapa kabilah yang banyak sekali ya. Kan yasnaun naduru, mereka memproduksi ya, membuat namanya baju perang ya, baju perang yang atau rompi baju perang yang terbuat dari besi. Kesimpulan dari hadis 999 ini satu, Mayustawatul hadis istihbabu taisir sodaki, dianjurkan, disunahkan ya, taisir as-sodak, mempermudah masalah mas kawin, artinya mas kawin tidak terlalu berlebihan. Wa anahu yang bagi takdimu syai'in zauzati, dan sebaiknya takdimu syai'in ya, memberikan sesuatu kepada istri qabla dukhul biha, sebelum melakukan dukhul kepada istri itu, jabron, karena menutupi li khotriha, hal-hal yang terlintas di dalam hati daripada istri itu sendiri. Yang kedua, jawazu sodaki, jawazu kaunis sodaki, diperbolehkan keberadaan mas kawin. Jawazu kaunis sodaki, diperbolehkan keberadaan mas kawin minal urut ya, dari al urut, jadi benda ya, awil mata ya, atau barang komoditis ya, barang dagangan ya, kama jaza kaunuhu, sebagaimana boleh keberadaan mas kawin itu bin nuqud, dengan uang kontan, wal asman, dan harga, artinya bukan berbentuk barang, berbentuk misalnya uang atau apa ya, itu boleh ya, menggunakan uang cash ya. Yang ketiga, jawazu tasarruf fi alatil jihad, boleh melakukan mas kawin itu fi alatil jihad, dipakai sebagai alat untuk fi alatil jihad, alat untuk berperang, minadurui ya, boleh memperlakukan mas kawin yang terdiri dari alat-alat peperangan. Jadi alat berperang itu boleh jadikan sebagai mas kawin, yang penting dia istrinya adalah mau. Minadurui, dari beberapa pakaian baju perang ya, rompi yang terbuat dari besi itu, wal asli kadi, dan beberapa senjata, wa ghairah, dan yang lainnya. Hadis 1000, nomor 1000, wa an Amr bin Syu'aib an Nabi an jadihi, dari ayahnya, dari neneknya, qala Rasulullah sallam ayyuma imra'atin, adapun perempuan manapun hakat yang menikah ala sudakin, atas mas kawin, au khibain ya, atau pemberian yang diberikan kepada perempuan kelebihan dari mas kawin, namanya khibah, au idatin,
atau apa yang dijanjikan kepada perempuan ya, qabla ismatin nikah, sebelum qabla ismatin nikah ya, sebelum menjadi ismah, terlindunginya. Jadi terlindunginya perempuan dengan perkawinan tadi itu, bahwa adapun sodak itulah adalah bagi mar'ah ya. Wa maka ba'da ismatin nikah, wa ma adapun sesuatu karena yang ada ma ba'da ismatin nikah, setelah mendapatkan ismah, hakul ismah, hak perlindungan dalam sebuah perkawinan, bahwa adapun ma iman bagi orang utia yang diberikan sopoman mau kepada ma. Wa akuma adapun lebih hanya suatu ukrima yang dimuliakan ar-rajulu seorang laki-laki, alik pada ma ibu ibnatu adalah anak perempuannya, au ukhtu adapun saudara perempuannya. Rawahu Ahmad wal arba'atu, rawahu mereka dari sapa Ahmad, Imam Ahmad wal arba'atu dari Imam empat ila Tirmidzi kecuali Imam Tirmidzi. Hadis yang nomor 1000, syarhu kalimat, penjelasan kata-kata di dalam hadis. Khibaun, apa khibah itu? Khibah adalah ma tu'tau al-mar'ah, jadi sesuatu pemberian yang diberikan pada perempuan, ziyadatan sebagai tambahan ala mahriya, atas makinnya perempuan. Jadi mas kawin perempuan yang telah disepakati, pemberian lebih dari pemberian mas kawin itu namanya adalah khibah ya. Kemudian hidatin ya, hidatin ma wa'ada bi azauj, sesuatu yang dijanjikan oleh seorang suami. Misalnya selain mas kawin diberi pemberian selain yang telah disepakati, itu namanya idah ya. Ada sesuatu yang menjanjikan dengan mazauju, seorang suami zaujat akan istrinya, wa illam yukhdirhu ya, sekalipun bahwa pemberian itu tidak dihadirkan ya, tidak ada, artinya tidak ada pada saat akad nikah misalnya. Ma yustabatu bin hadis. Kesimpulan hadis nomor 1000, kesimpulannya adalah al hadisu dalilun, hadis di atas menjadi dasar hukum ala annama saqau azauzu, sesungguhnya apa saja yang telah saqahu, jadi saqau ya suku italinya yang dikendalikan ya, azauzu seorang suami, qabla aqdi nikah, sebelum akad nikah. Jadi sako ya suku itu giring, artinya yang dikendalikan, yang dibinij atau yang diatur oleh seorang suami qabla aqdi nikah, sebelum akad nikah. Fau adapun ma, sesuatu itu lizauji, menjadi milik daripada seorang istri. Wa in kana sekalipun ada tasmiyatu, memberikan nama ma tadi itu dia kepada selainnya azzaujah ya. Jadi artinya seorang suami ketika menikah memberikan hal yang lebih dari apa yang ditentukan dalam mas kawin, itu adalah menjadi hak bagi istrinya. Yang kedua, mayuti azauju, mayuti azauj, ma adapun sesuatu yuti yang memberikan azauju seorang suami, fil urfi pada kebiasaan, lil itlafi untuk dihabiskan ya, misalnya bawa jajan, bawa makanan dan segalanya, kata amis bagaimana makanan, wadah widan yang ya, wadah widan yang sama. Fa'in syarato dalika, fa'in syarato jika Allah menjanjikan, fa'in surito apabila dipersyaratkan ya, dalika ma tadi itu, ma suatu mayuto dari itu, fa'in surito jika Allah dijanjikan, fa'in syarato jika Allah menjanjikan atau mensyaratkan seorang zaud, dalika akan ma, fa'in syarato jika Allah menjanjikan seorang zaud kepada dalika akan ma, bila di dalam waktu akad karena makono apa ma, sesuatu yang diberikan pada seorang suami adalah mahron, adalah merupakan nilainya dalam mas kawin. Jadi sesuatu yang diberikan pada saat nikah itu adalah dianggap dinilai sebagai sebuah mas kawin. Wa ma sulima, adapun sesuatu yang diserahkan, ada suatu sulima yang diserahkan apa makobilang sebelum akad, ya kunono paiku, bahkan ada sesuatu yang diperbolehkan. Wal urfu, adapun kebiasaan, muhakkabun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum
kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau living law ya, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syar'i. Hadis 1001 wan al-Qama'an Ibnu Mas'udin an-Nausunya Ibnu Mas'ud. Suila ditanya Ibnu Mas'ud an rajulin dari seorang laki-laki. Tazawaja yang menikah sapa rajul imratan akan seorang perempuan. Walam yufrid tidak menentukan sapa rajul mau la kepada imro'ah sutakon akan mas kawin. Walam yatkul dan tidak melakukan hubungan suami istri sapa rajul ma biar dengan mar'ah hatta mata sehingga meninggal. Faqala maka berkatalah kepada sapa Mas'udin Ibnu Mas'ud, lah maka berhak bagi perempuan itu mislu sodaqin saya adalah seperti mas kawin saudara-saudaranya perempuan, saudara-saudara perempuan orang tersebut. La wakso tidak boleh kurang ya. Wala syatoto ya. Dan tidak boleh melebihi ya. Wa alaiha dan bagi perempuan tersebut al-iddatu adalah berhak menjalani iddah. Bala dan bagi az-zaujah al-mirasu adalah punya hak untuk mendapatkan waris. Faqala maka berdiri sapa Maqil Ibnu Sinan al-Asy'ari. Faqala berkata sapa Maqil qada memberikan putusan hukum sapa Rasulullah fi Bar'a binti Wasif pada seorang bernama Bar'a binti Wasif. Imra'atan yaitu seorang perempuan minna dari kalangan kita Islam qada sebagaimana apa yang telah kau putuskan sebagaimana yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud. Paparika maka merasa gembira dia dengan pihak dengan kasusnya perempuan yang telah diberi putusan hukum sama dengan yang diputuskan oleh Rasulullah Ibnu Mas'udin Ibnu Mas'ud. Hadis 1001. Apa yang dapat disimpulkan? Syarhul kalimat, penjelasan tentang kata-kata di dalam hadis ini. Lawak artinya layang kusu tidak boleh kurang. An mahri nisaya dari mas kawin, an mahri nisaya dari mas kawin, nisaiha perempuan atau istri daripada mar'ah ya. Jadi mas kawinnya tidak boleh kurang dari mas kawin daripada istri tidak boleh mas kawin itu tidak sama dengan saudara-saudaranya perempuan yang nikah kemudian meninggal dan belum dukhul, maka perempuan juga berhak mendapatkan mas kawin yang adalah harus sama dengan mas kawin saudara-saudaranya, karena tidak menyebutkan sebelumnya, sehingga yang menjadi ukuran yang menjadi parameter adalah dikembalikan pada mahrul misli ya, mahar yang sama dengan keluarganya. La syatoto la yujaru ya, tidak diberlakukan ala zauzi bagi seorang suami jadi mahria dengan memberi tambahan mas kawin anisa. Ma'yustabatu min hadis 101 hadis 1001 ya, hadis 1001 innal mar'ata sungguhnya perempuan, innal mar'ata sungguhnya seorang perempuan tastahiu berhak mar'a al mahru akan mas kawin kamilan secara sempurna idza mata apabila meninggal azauju seorang suami walam yadhul dan tidak melakukan hubungan sebagai suami istri dan belum dukhul sobat zawjiyah dengan mar'ah. Wala dan bagi wanita tersebut perempuan yang ditinggal mati tadi itu mahrul mesti adalah mahar yang senilai yang sama ya. Mahar mesti adalah mahar yang sama dengan keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya. Ila misami jika tidak menentukan daripada zawj. Yang kedua, wujubul iddah wajib menjalani masa iddah. Alaman bagi orang mata yang meninggal suaminya mar'ah qabla dukhul sebelum melakukan hubungan sebagai suami istri dia dengan mar'ah. Wala dan bagi perempuan yang ditinggal mati itu al-mirasu adalah berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya ya. Yang ketiga, sihatun nikah kisahnya sebuah perkawinan biduni dzikril mahri dengan tanpa menyebutkan mas kawin. Biduni dzikril mahri dengan tanpa menyebutkan mas kawin. Wa ya adapun wa fi hadil hal dalam keadaan seperti ini ilmarati bagi seorang perempuan yang menikah tanpa disebutkan mas kawin
mahrul misli adalah mahar yang setara dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Hadis 1002 ya, hadis 1002. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sapa Nabi, man barang siapa atau yang berikan sapa man fi sodaqi muratin pada mas kawin seorang perempuan sawikon ya, namanya bubur sawi. Jadi sawi itu adalah bubur yang terbuat dari kurma. Atau tamron, atau memberikan mas kawin berupa buah tamar, buah kurma. Faqad istahala, maka sungguh telah menghalalkan, menjadi halal sapa man mau. Artinya apa? Mas kawin boleh berupa barang atau barang yang bisa dikonsumsi ya. Akhrajahu Abu Dawud. Wa syara, dan memberikan isyarat sapa Abu Dawud tarjihi waqfihi, lebih ditarjih dikuatkan tentang maksud hadisnya adalah hadis mauquf ya. Wan hadis 103 ya. Wan Abdillah bin Amir bin Rabi'ah Nabi, dari ayahnya, anak Nabi sungguhnya Nabi ajaza membolehkan Nabi nikah kamratin, menikah seorang perempuan ala na'laini, dengan mas kawin 2 sandal ya. Ala na'laini, dengan mas kawin 2 sandal ya. Jadi sandal ini bisa dibuat sebagai mas kawin. Ini saking betul-betul miskinnya ya, menggunakan mas kawin 2 sandal ya. Begitu sederhananya kehidupan para sahabat pada saat itu. Akhrajahu, meriwayatkan hadis Sahih At-Tirmidzi wa sahhaha, dan mengatakan sahih Sahih At-Tirmidzi hadis. Wa khulifa, dan diperdebatkan bidarikan tentang masalah kesohihan hadis tersebut. Hadis 1002 dan 1003. Al-hadisu dalilun. Al-hadisu, adapun hadis di atas, hadis 1002 ya dulu menunjukkan ala sihatil mahri, atas sahnya mas kawin, min ghairi darahimi, dengan selain daripada uang ya. Dirham itu adalah mata uang. Wa danarilan dinar. Jadi dirham, dinar itu adalah mata uang yang berlaku di negara, di Saudi ya mungkin dulu ya. Sekarang kan rial. Jadi ada beberapa yang masih menggunakan mata uang dirham dan dinar. Walaupun yasiron, walaupun itu adalah mas kawin itu adalah sesuatu yang sedikit sekali ya, yang penting diberi mas kawin. Hadis 1003. Hadis Mayustabat bin hadis, kesimpulan hadis 1003, jawazun nikahi, boleh nikah ya, boleh nikah bikulli ma yasluhu, dengan hal-hal yang layak. Jadi boleh nikah mas kawinnya adalah hal-hal yang layak, yang pantas, ayyakuna samanan, sesuatu itu adalah mempunyai nilai, punya harga. Jadi yang penting adalah nilainya, ada harganya. Yang kedua, hadis Ali radhiyallahu anhu, hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya dulu menunjukkan ala ana aqallal mali, sungguhnya minimalnya mas kawin asru darahim adalah 10 dirham. Bila nau, sungguhnya hadis Ali tadi itu hadisnya Ali, maka ini bersama keberadaan hadis mauquf adalah hadis mauquf. Jadi mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Dhaifun, dianggap hadis yang lemah ya, layu kaum yang tidak membandingi, tidak bisa mengimbangi al hadis sahihah, ada hadis yang punya kualitas yang sahih al marfu, atau yang hadis marfu. Hadis marfu itu adalah disandarkan Rasulullah, al-tilai sabiyah, yang tidak ada di dalam hadis sahih tadi itu. Hadis sahih itu menjelaskan tentang pembatasan mas kawin ya, karena hadis Ali dianggap membatasi mas kawin adalah asratu darahim ya, maka itu dianggap bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, apalagi kualitasnya adalah hadis marfu, di mana hadis marfu itu tidak ada batasan tentang maksimal dan minimalnya mas kawin ya. Yang ketiga, kesimpulan hadis yang ketiga, istighbabu takhfifil mahri, dianjurkan takhfif, meringankan tentang mas wahdiatan, dan hadiah disauditi kepada istri. Hadis 1007. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna Amrata bintal Jawun, ada seorang perempuan bernama Amrah bintal Jawun, ta'awadat ya, ta'awadat minta perlindungan sapa Amrah
min Rasulillah, dari Rasulullah, hina uthilat alaihi, ketika beliau melaksanakan nikah, ya, ketika didukhul, ya, artinya takni ngersakaken sapa Amrah, takni ngersakaken sapa Aisyah, lama tazawwaza, ketika menikah sapa nikah sapa Nabi, lama tazawwaza, ketika menikah, ya, menikahi kepada perempuan Amrah tadi itu. Faqala, Nabi berkata, laqad utti bi ma'adin, laqad utti, sungguh engkau minta perlindungan, engkau bi ma'adin, dengan zat yang bisa memberikan perlindungan, yaitu Allah, ya. Fatallaqo, maka menceraikan kepada Amrah, wa amara, dan merintahkan, fatallaqo, maka menceraikan sapa Nabi kepada Amrah bintal Jaun, wa amara, dan merintahkan sapa Nabi Usama pada sahabat Usama, famata, maka memberikan mut'ah sapa Nabi, famata, maka memberikan mut'ah Usama kepada Amrah di salah satu aswabi, dengan 3 pakaian. Hadis 1007, ya. Laqad utti ai iltaja'ti, sesungguhnya engkau telah minta perlindungan, bima'adin ai iltaja'ti, artinya kau minta perlindungan, wa tasomti, dan kau minta perlindungan, bimarja'in, kepada tempat berlindung, wa adapun marja' Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala. Jadi manusia minta perlindungan hanyalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Matiha, berilah kesenangan, ya. Mut'ah itu artinya memberikan kesenangan. Matiha, berikanlah kau kesenangan kepada Amrah, minal mut'adi, dari masdar mut'ah. Wa yarabun mut'ah hadiyatun, adalah sebuah hadiah, tuto, yang diberikan hadiah, di zaujati, kepada seorang istri, al-mutallaqah, yang dicerai, jabron, karena sebagai jabron, jadi menutupi, likhotriya, kepada sesuatu yang terlintas di dalam hatinya, ya, mungkin rasa marah, rasa dan segalanya, ya. Jadi kalau orang cerai itu ada namanya diberi mut'ah. Nah, di dalam kasus persidangan itu, bahwa mut'ah itu adalah berdasarkan kepada penilaian hakim. Nanti yang menentukan di sana adalah hakim, ya, berdasarkan proses persidangan, dan mungkin akan ditanya oleh hakim kepada suaminya, ya. Bikasbi yasari zaujia, adalah berdasarkan mempertimbangkan kepada kayanya atau mampunya daripada suaminya, wa isari, dan tidak mampunya, miskinnya, ya, dari para suami. Jadi mut'ah itu adalah berdasarkan kepada keberadaan daripada suaminya atau mantan suaminya, ya. Besarannya adalah bergantung kepada putusan hakim yang akan mempertimbangkan. Hadis 1007 dan 1008, kesimpulan hadis di atas adalah, pertama, maksud yaitu tamdil mar'ah, disyariatkannya. Jadi semacam legislasi adanya memberikan mut'ah kepada perempuan yang al-mutallaqah, yang dicerai. Ini adalah sebagai dasar hukum. Jadi hadis ini adalah hadis yang memberikan dasar hukum tentang bolehnya seorang perempuan diberi mut'ah, ya, di mana besarannya adalah bergantung kepada putusan daripada hakim. Jadi hadis 1007 dan 1008 ini kesimpulan dari 2 hadis di atas. Pertama, masru'iyatu tamti'il mar'ah, jadi disyariatkannya, artinya menjadi landasan hukum sebuah legislasi tentang tamti, memberikan mut'ah, menyenangkan, ya, memberikan mut'ah, memberikan sesuatu yang menyenangkan pada perempuan, wanita atau perempuan al-mutallaqah, yang dicerai, qabla dukhul, sebelum melakukan dukhul, sebelum melakukan hubungan sebagai suami istri biar dengan perempuan tersebut. Bima tayassar, misalnya orang nikah terjadi, tahu-tahu ada ribut, terjadi masalah, ya. Nah, itu pun juga perempuan juga kalau diceraikan, misalnya ada masalah dengan suaminya, maka berhak untuk mendapatkan mut'ah. Bima, dengan hal-hal tayassar yang mudah, ya. Ma min syabin, berbentuk pakaian atau yang lain,
Wal aksar, adapun yang paling banyak biwujubi tamdi intang harusnya memberikan mut'ah tadi itu fi haqqi malam yusami, terhadap haknya orang pada menjadi haknya orang yang jadi wajibnya mut'ah itu kalau ketika nikah tidak ditentukan mas kawinnya. Fi hakiman pada hanya orang lam yusami yang tidak menentukan sepaman la kepada mar'ah ya sodakon akan mas kawin. ya hadis kesimpulan hadis yang kedua ada wujubi tamti, tidak adanya kewajiban untuk memberikan mut'ah ya. Ada wujubi tamti, tidak adanya kewajiban memberikan mut'ah, memberikan pemberian yang untuk menyenangkan pada orang perempuan fi haqqi man lam yusami az-zauj laha masron, pada haknya orang yang tidak menentukan suami kepada perempuan tersebut mas kawin, mahron akan mas kawin. Wadakhala, dan kemudian suami itu sudah melakukan hubungan sebagai suami istri dia dengan perempuan tersebut, dengan istrinya. Summa talaqwa, kemudian menceraikan sapa zauja kepada mar'ah. Artinya apa? Ketika orang sudah nikah kemudian cerai ya, bahwa mut'ah itu tidak wajib, dan itu semuanya bergantung pada hakim ya. Kalau memang sudah ada mas kawinnya, tadi itu kan harus diberikan mut'ah ketika nikah tidak ditentukan mas kawinnya ya. Wadakhala biha, dan dia sudah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan perempuan tersebut. Summa talaq, kemudian dia menceraikannya perempuan tersebut. Wajibu lan wajib mahrul misli, mahar yang setara dengan saudara-saudaranya. Fakot la ghair, tidak ada kewajiban yang lain. Jadi yang wajib ketika orang menceraikan istrinya yang adalah ketika belum ditentukan mas kawin, ketika terjadi perceraian maka berhak mendapatkan mut'ah. Tetapi ketika sudah mendapatkan mas kawin, di sini kesimpulan hadis tidak ada kewajiban ya untuk memberikan mut'ah, tapi semuanya adalah bergantung pada putusan hakim ya. La ghairu, tidak ada kewajiban yang lain. Yang ketiga, kamalu khuluqin nabi, begitu sempurnanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah beberapa hadis yang terkait dengan tema mas kawin ya. Mohon diperhatikan, didengar. Nanti kalau ujian UTS saya suruh baca adik-adik yang sudah saya bacakan dari banyak sekali nih, dari kitab nikah ya. Jadi orang akan saya baca, akan saya tanyakan, saya suruh baca, suruh menerjemahkan, kemudian dari kesimpulan hadis yang sudah saya bacakan di dalam teks hadis ini. Saya kira itu, insya Allah kita lanjutkan pada tema berikutnya adalah, dan sudah ada edaran tentang UTS yang dimulai tanggal 27 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.